ingin melandasi Bapak Saudara dengan kebenaran firman Tuhan dalam Roma Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-14. Ini yang akan menjadi dasar kita selama beberapa hari ke depan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 dari ayat 12 sampai dengan 14. Jadi Bapak Saudara boleh lihat bersama-sama. Maka kembali rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi ketika kemarin kita bersama-sama Bapak Saudara, kemarin kita ibadah kan kenaikan Isa Al-Masih itu Bapak Saudara. Kalau dalam peristiwa 2000 tahun yang lalu setelah Yesus terangkat ke surga, mereka kembali ke Yerusalem. Ya, Saudara. Kemudian ayat 13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Jadi 11 rasul itu Bapak Saudara ada di sana. Mereka bukan sedang bersanteria atau hanya sekedar ngumpul-ngumpul, tapi di tempat itulah mereka sedang menanti janji Tuhan. Yang kemarin saya sampaikan kepada Bapak Saudara, Parakletos itulah yang sedang mereka nantikan. Jadi Bapak Saudara, dalam kurun beberapa saat ya, karena mereka juga tidak tahu kapan itu akan terjadi peristiwa itu Bapak Saudara. Tetapi pesan Yesus, mereka kembali ke Yerusalem dan mereka berkumpul di sana. Jadi Bapak Saudara, ini tidak ada 12 orang karena Yudas Iskariot sudah mengkhianati Yesus. Tapi ini saya tekankan di ayat 14. Ayat 14-nya, ayat yang terakhir ini Bapak Saudara perhatikan, mereka semua, kata semua itu menunjuk kepada ke-11 rasul, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Inilah Bapak Saudara, peristiwa sesuatu yang akan terjadi dengan dasar dan luar biasa, dengan besar dan ajaib, itu akan terjadi bila di sana dikatakan bertekun dengan sehati dalam doa. Kata bertekun itu Bapak Saudara, kalau di dalam yang saya pelajari itu ada 2 kalimat. Jadi ada 2 kata Bapak Saudara, namanya pro dan misalkan ini Bapak Saudara, kata itu pro dengan yang satunya itu misalkan begini, dari satu pribadi lepas pribadi. Dari pro itulah Bapak Saudara akhirnya mereka di ke-11 orang itu beserta dengan yang lain, ketika dia mendengar janji Tuhan, mereka menanamkan dalam hatinya. Jadi mereka itu, kalau pro kan berarti dia mendengar apa yang dikatakan Yesus, kemudian dari hati pribadi lepas pribadi 11 orang itu, ya dari saya misalkan Bapak Saudara datang hari ini, misalkan Pak ini pro, aku ingin pergi ke gereja, terus kemudian Pak Seng dia dari dirinya pro lagi ke GB Amsterdam, nanti Ibu Yuli juga lagi pro, ya karena mendengar apa yang sudah saya sampaikan datang. Dan ke-11 rasul juga melakukan hal yang demikian. Jadi dalam dirinya ketika dia mendengar sesuatu yang disampaikan oleh Yesus, mereka mulai Bapak Saudara membulat ya kata yang kedua itu dalam doa bersama-sama itu membulatkan hati untuk pergi. Jadi Bapak Saudara, misalkan kayak gini saya gambarkan. Pada waktu kita mengalami namanya pandemi COVID-19 Bapak Saudara, semuanya orang ada banyak yang hopeless dan mereka ada dalam keterpurukan, ada dalam kesulitan. Presiden Jokowi sebagai seorang pemimpin negara, dia mengambil sebuah inisiatif bagaimana menyelamatkan Bapak Saudara rakyatnya dari sekian Bapak Saudara yang terjangkit oleh COVID-19. Akhirnya Jokowi Bapak Saudara mengambil satu kesimpulan. Kalau seperti ini ya hanya bertahan dan tidak ada vaksin, maka tidak akan terjadi apa-apa. Akhirnya pemimpin bangsa kita mengambil keputusan, walaupun itu kontroversi, ada yang pro dan ada yang tidak setuju Bapak Saudara. Akhirnya Jokowi Bapak Saudara memutuskan mengambil
sikap untuk memvaksin setiap warga negara. Ketika Bapak Saudara mendengar seperti itu ada pro kontra. Tetapi ketika Bapak Saudara membulatkan hati, aku ingin selamat, aku ingin tidak terjangkit virus COVID-19, akhirnya dari pribadi, dari satu rumah ke rumah setelah mendengar berita di televisi, dari satu rumah mereka membulatkan hati keluar, akhirnya dia mencari tempat namanya Bapak Saudara yang pro keluar dari rumah, mereka mencari tempat-tempat vaksin dari satu rumah, akhirnya Bapak Saudara terhimpunlah kekuatan yang banyak ini Bapak Saudara, karena mereka yakin bahwa ketika divaksin Bapak Saudara, akhirnya mereka Bapak Saudara akan terbebas dan akan menerima sesuatu yang manfaat dari COVID itu, dari vaksin itu Bapak Saudara. Itulah yang namanya pro, yang tadi dikatakan mereka akhirnya bertekun dari kesucian itu. Kemudian ketika ada sesuatu yang memberikan pengharapan, mereka mulai mengambil satu keputusan untuk bertindak. Saya juga salah satu bagian. Akhirnya walaupun saya waktu itu di klubnya perpajakan depan kantor bupati, saya nungguin lama Bapak Saudara, tapi saya pro. Kenapa? Saya ingin di tengah himpitan kan ini sulit Bapak Saudara. Kalau saya tidak pergi, saya tidak mendengarkan, saya tidak bertekun dengan anjuran daripada pemerintah, saya nggak bisa. Akhirnya saya memutuskan, saya beserta dengan istri, dengan mama mertua. Kami pernah mengalami yang namanya COVID kayak apa Bapak Saudara. Akhirnya kami membulatkan hati. Di tengah keadaan seperti itu, ini di gereja juga ada Bapak Saudara namanya pro kontra. Ada yang berkata kalau divaksin nanti itu tanda antikris 666 dan lain sebagainya. Tapi membulatkan hati. Dia mulai, kita kan mengambil Bapak Saudara, di tengah kesulitan itu kita bertekun bagaimana cara bertahan. Bagaimana kita misalkan akhirnya kita kan semuanya prokes dan sebagainya Bapak Saudara, melangkah step demi step Bapak Saudara, langkah demi langkah akhirnya menjadi satu. Jadi ketika seluruh rakyatnya bersatu Bapak Saudara, saya misalkan baca dibandingkan dengan di Italia penduduknya lebih sedikit, tapi mereka mengalami korban yang lebih banyak. Kita dengan 273 juta penduduk, kita hanya berapa banyak yang meninggal. Jadi dari buah Bapak Saudara, pemimpin mengambil tindakan dan kemudian rakyatnya mulai bertekun di tengah himpitan, Bapak Saudara bertindak bersatu hati, membulatkan tekad. Akhirnya kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu Jokowi mengumumkan boleh beraktivitas dengan melepas masker. Betul kan Bapak Saudara? Itu adalah sebuah tindakan namanya ada bertekun dengan sehati. Jadi kata bertekunnya itu Bapak Saudara di tengah kesulitan datang. Saya percaya ketika Bapak Saudara dari rumah, pasti Bapak Saudara juga punya pergumulan, punya beban Bapak Saudara dalam menjalani hidup. Tetapi Bapak Saudara di tengah himpitan, Bapak Saudara bertekun mencari Tuhan, dan kemudian Bapak Saudara membulatkan hati untuk pergi ke tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Jadi Bapak Saudara, inilah langkah awal yang dilakukan oleh para rasul. Dari mereka melangkah dan bertindak, ada perubahan yang terjadi dalam perjalanan kekristenan. Ada sesuatu yang besar yang terjadi dalam pemberitaan Injil selanjutnya. Karena ada apa? Orang-orang yang pro terhadap apa yang menjadi pernyataan Allah, apa yang menjadi janji Allah. Dan mereka di ayat 13 di sana dikatakan, mereka menumpang di satu tempat Bapak Saudara, dan mereka mulai berdoa. Bagi Bapak Saudara yang sudah hadir malam hari ini, saya melandasi ini 10 hari untuk kita mencari Tuhan. Kalau bisa Bapak Saudara, saya berharap jangan bolong. Ayo kita sama-sama kita prokan hati kita ke Tuhan, prokan hati kita ke Allah. Supaya apa? Supaya kita Bapak Saudara menerima juga sesuatu yang besar. 2000 tahun yang lalu pernah terjadi di Loteng Yerusalem dan mengubahkan setiap pribadi lepas pribadi. Dan ini menjadi Bapak Saudara kayak kalau dalam istilah
Jepang selalu ada dalam bayang-bayang Cina, ada dalam bayang-bayang Korea. Tetapi pada waktu itu muncullah seorang kaisar namanya Kaisar Meiji. Kaisar Meiji ini Bapak Saudara kepengin bangsanya ini bisa Bapak Saudara tidak dibayang-bayangi oleh ras kuning lainnya, yaitu Cina dan Korea. Akhirnya Kaisar itu Bapak Saudara membuat suatu pernyataan namanya restorasi Meiji, Bapak Saudara. Dari restorasi Meiji itulah Bapak Saudara, akhirnya Bapak Saudara Jepang menjadi negara yang maju, menjadi negara industri. Dan saya berharap hari ini 10 hari juga menjadi momen dalam diri kita untuk merestorasi diri kita. Untuk apa Bapak Saudara? Membenahi spiritual kita. Ya, saya berkata kemarin Bapak Saudara, rohani kita ini sangat mudah compang-camping ketika kita ada dalam sebuah tekanan. Rohani kita akan mudah terkoyak ketika kita ada dalam Bapak Saudara tekanan yang berat. Tetapi bila hari ini Bapak Saudara, ketika sama-sama kita mencari Tuhan, hatinya kita prokan kepada Tuhan Bapak Saudara. Dan saya berharap Bapak Saudara, ini akan mendorong kita untuk kita mengalami perbaikan dalam spiritualitas kita. Dan saya berharap melalui momen ini juga Bapak Saudara, tingkatan rohani kita ya paling tidak ada level yang lebih naik. Ya, sehingga ketika sekali waktu kita dihadapkan dalam sebuah arena Bapak Saudara kehidupan yang mungkin berat dan sulit, engkau tidak akan tenggelam oleh berbagai keadaan, tetapi engkau akan menjadi menang. Karena apa? Karena engkau seperti ayat yang 8, engkau akan menerima kuasa, engkau akan menerima dunamos Bapak Saudara. Dari kuasa, kalau di dalam Lukas itu dari kuasa dari tempat maha tinggi. Kalau dalam bahasanya Yohanes 1 Yohanes pasal 5 ya di sana Bapak Saudara, supaya kita terlahir dari gennya Allah. Ya, sebab di sana dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Yaitu apa Bapak Saudara? Iman kita. Saya berharap melalui momen ini iman kita semakin dikokohkan. Kemudian Bapak Saudara, dalam bagian ini saya juga ingin menyampaikan Bapak Saudara, ya saya ini Bapak Saudara, paling tidak Bapak Saudara ada ya beberapa yang ingin saya sampaikan. Ya, ini beberapa perkumpulan dari jemaat, tapi saya sebagai kepala mengambil bagian yang lain Bapak Saudara untuk menjadi pokok doa kita selama 10 hari ini Bapak Saudara. Yang pertama Bapak Saudara, ya, kita prokan semuanya terhadap Allah supaya ada belas kasihan Tuhan. Yang pertama itu untuk lahan parkir Bapak Saudara. Kemudian ada juga pergumulan jemaat dari Pak Santo, ya Antoni sudah lama juga belum pulih juga Bapak Saudara. Kemudian juga ada Ibu Afi, ya ini memang bukan jemaat yang belum pernah datang ke gereja, tapi kami layani dengan Ibu Atek, ya itu juga pergumulan sudah sangat lama sakit. Terus kemudian ada namanya Ping, ya adiknya Alim, ya mereka juga sedang bergumul karena Ping ini dia kan lahirnya prematur, kemudian penglihatannya kurang, ya mengalami hal yang itu. Jadi Bapak Saudara, ada 4 ini yang akan kita doakan. Mungkin kalau Bapak Saudara ada yang menambahi, boleh untuk menjadi pokok doa kita bersama, ya supaya Tuhan juga menolong mereka yang di tengah pergumulan. Kiranya doa kita dalam komunitas bersama di sana tadi dikatakan bertekun, ya ayat 14-nya tadi boleh ditunjukkan. Ayat 14-nya di sana dikatakan bertekun dan sehati Bapak Saudara. Ya, boleh katakan di sini kan Bapak Saudara, mereka semua bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama. Ya, saya berharap dengan kita bersama ini Bapak Saudara, ya paling tidak kita bisa meringankan ya dalam doa kita untuk saudara-saudara kita yang sedang bergumul, atau mungkin Bapak Saudara juga yang hadir malam hari bergumul, ya
ya maka kita punya keyakinan Tuhan juga menolong, Tuhan yang bekerja. Jadi Bapak Saudara, di ayat 14 ini mereka semua, kata bertekun ini kan sesuatu yang dilakukan secara terus menerus, dilakukan secara berulang-ulang. Kita hanya dalam konteks ini hanya 10 hari. Mari kita mengambil sebuah keputusan untuk kita sama-sama momen ini menjadi momen pribadi kita untuk kita memprokan diri kita kepada Allah. Dunia, masalah, keadaan, saya percaya itu sangat kontras, ya, mengkontraskan kita dengan Allah. Bahkan kadang-kadang pikiran kita menyimpan keraguan-keraguan, pikiran kita ini menyimpan praduga-praduga terhadap Tuhan. Ketika sesuatu terjadi, seringkali pikiran kita liar. Nah, dengan kita bertekun bersama-sama dan mencari Allah, ya Bapak Saudara, ngecaskan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak membiarkan pikiran kita liar. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, kita tidak lagi Bapak Saudara mengembangkan pikiran yang liar tadi Bapak Saudara untuk mulai meragukan Tuhan, mulai merasa Bapak Saudara memperkatakan atau mungkin menyimpan dalam hati ketidakadilan Tuhan yang dikerjakan di dalam hidup kita. Ketika kita bersama-sama mencari Tuhan, kita akan menemukan sesuatu sehingga paling tidak kita mematahkan pikiran kita yang liar. Yang kedua Bapak Saudara, kita juga Bapak Saudara menyamakan persepsi sesuatu yang terjadi dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi berpikir negatif tentang Allah kita. Kita tidak lagi mencurigai Allah. Bahkan mungkin kita mulai menghakimi Tuhan dengan segala karya dan perbuatannya dalam diri kita. Yang kita yakini dan kita percayai bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita tidak pernah lepas dari kontrol Allah. Dan kemarin saya katakan kepada Bapak Saudara, janji Tuhan itu lebih besar daripada setiap persoalan kita. Sebesar apa sih persoalan kita? Kemarin saya katakan, ketika bangsa Israel di tengah pergumulan, di belakangnya Bapak Saudara orang Israel, bangsa Mesir ingin membunuh mereka, di depan mereka ada lautan Bapak Saudara. Ketika mereka berseru, ya Bapak Saudara, masalah yang buat mereka dianggapnya besar, Bapak Saudara, Tuhan bisa mengerjakan laut Tebro itu terbelah dan menjadi jalan bagi mereka. Jadi saya meyakini tidak ada sesuatu masalah yang lebih besar daripada janji Tuhan yang Dia kerjakan bagi kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri sebentar Bapak Saudara, untuk kita sama-sama kembali menyembah Tuhan.